Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan, santriwati, ustaz-ustazah dan para alumni. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab hurufil jarri. Sebelumnya kita telah membahas makna-makna yang ada di dalam haraf jar lam, ya. Dan kita akan membahas atau akan melanjutkan pembahasan tersebut. Dari itu langsung saja mari kita baca satu bait bersama-sama, ya, silakan. Saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wazida sarang dijadikan panambah itu harap jar lam. Wastabin sarang kadang ngajelaskeun anjeun ad-dzarfiyata kana mana dzarfiyah dibain ku harap jarba wafi sarang ku harap jarfi waqad yubayyinani sareng rajen ngajelaskeun itu dua nana sababan kana makna sababiyah. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bait ini akan menjelaskan wajida yang ketujuh. Lam itu mempunyai makna jiadah, berarti lam itu mempunyai maknanya tujuh. Yang pertama, lam itu mengandung makna apa tadi? Intiha. Apa? Contohnya kullu yajri li ajali musamma. Kedua lil. Contohnya ketiga. Contohnya al-babu lidari. Yang keempat lita dia. Contohnya pariha Muhammadun li amrin. Apa? Yang keenam mempunyai makna nu kagenep mana naon? Contohnya
Yang ketujuh, lam itu mempunyai makna lijiadah, artinya harap jar jaidah. Harap jar jaidah ini biasanya untuk menorong amil yang diakhirkan, amalnya didahulukan. Contohnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, sama-sama Bismillahirrohmanirrohim sok. Bismillahirrohmanirrohim. In kuntum lirru'ya ta'burun. In kuntum, jika kamu benar ahli nujum, tak buruna liru'ya, kamu hendaknya menakbir mimpi. Yang menjadi contoh liru'ya. Liru'ya itu artinya mimpi. Lam harap jar, ru'ya majrur, lam harap jar jaidah. Karena tidak mempunyai muta'alaq dan tidak mempunyai arti. Yang ketujuh, lam itu adalah lam lijiadah. Contohnya di dalam surat Yusuf ayat 43, in kuntum liru'ya ta'buruna. Yang jadi contoh liru'ya. Mengapa pakai lam? Sebab amalnya lemah. Amilnya disimpan di akhir. Contoh lain, li jaidin dorobtu, li jaidin kajaed, dorobtu geus neungeul abdi. Sok jang simpulkan dulu itu satu kata itu lam jaidah. Harap jar itu yang ketujuh. Untuk bait yang pertama, dalam bait ada redaksi wazida, yaitu menunjukkan bahwa lam harap jar itu dijadah ya, untuk hanya untuk penambah, tidak ada maknanya ya. Jadi wazida itu merujuknya kepada harap jar lam ya. Kan sebelumnya lam itu ada yang asliyah, yaitu yang memiliki makna ya. Ada banyak yang sebelumnya telah dibahas. Kemudian di dalam bait ini ada wazida, dan itu merujuknya kepada lam juga. Nah, maka lam itu ada yang asliyah dan ada yang zaidah ya. Contohnya lam zaidah di dalam Quran surah Yusuf ayat 43 ya. In kuntum lirru'ya ta'buruna. Nah, yang menjadi contoh lirru'ya. Nah, di dalam lirru'ya itu ada lam harap jar. Lam harap jarnya itu lam harap jar zaidah, dan tidak memiliki makna dan tidak membutuhkan muta'alaq. Nah, itu ya. Jadi penjelasan dari wajidah. Teruskan wastabin. Kita lanjutkan. Udah dulu gua tadi. Sekarang masalah yang kedua. Istabin biba wapi adorbiata. Artinya B harap jar mengandung arti dorpiah. Dorpiah teh wawadah. Jadi B dorpiah, wapi dan pi dorpiah. Jadi dalam masalah yang kedua, istabin biba wapi adorpiata. Bahwa bin dan pi mempunyai mana dorpiah sama-sama. B, ba dan pi sok. Ba dan pi mempunyai mana dorpiah.
Contoh ba'da rupiah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 160 Pabidul mim minal ladihadu sok haromna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisoddihim an sabilillahi kasiro. Thayyibatin uhillat lahum wa bisoddihim an sabilillahi. Sok kujang Adam yang penyak napasnya, Bapak ponok napas sok Pabidul min. Atau maaf, jadi ba yang pertama ba itu mempunyai makna. Yang pertama ba dorpiah, contohnya ba dorpiah wa innakum sok Wa innakum la tamurruna alaihim musbihina wabil lail. Sok Jang Adam bacanya Qur'annya supaya lebih benar. Wa innakum la tamurruna alaihim. Surat As-Saffat ayat 137 138. Wa innakum sesungguhnya kamu orang-orang Mekah la tamurruna alaihim kamu itu akan melewat kepada bekas-bekas mereka musbihina di waktu pagi wabil laili dan di waktu malam. Wabil laili B-nya mengandung mana dorpiyah. Artinya wabil laili dan di waktu malam. Ba itu ada yang mempunyai makna dorpiyah. Contohnya wa innakum la tamurruna alaihim musbihina wabil lail. Yang jadi contoh wabil laili. B-nya mempunyai mana dorpiyah. Yang kedua pi yang mengandung dorpiyah. Contohnya at-talamidu wat-talamidatu santriwan dan santriwati di dalam masjid fil masjidi pi-nya mengandung dorpiyah. Yang kedua B dan pi mempunyai makna dorpiyah. B yang mengandung dorpiyah contohnya wa innakum la tamurruna alaihim musbihina wabil lail. Wa innakum la tamurruna contohnya pi dorpiyah at-talamidu wat-talamidatu fil masjidi. Yang ketiga
B dan Pi mengandung makna sababiyah. Contohnya B yang mengandung sababiyah surat An-Nisa ayat 160. Pabidul mim sok minal ladzi hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Yang jadi contoh pabidul min sebab mereka dolim orang-orang Yahudi Allah mengharamkan kepada mereka makanan-makanan yang baik yang asalnya uhillat lahum dihalalkan kepada mereka. Mengapa tidak boleh? Wabisoddihim disebabkan mereka disebabkan menghalangi mereka dari jalan Allah yang banyak. Contohnya ada dua. Satu pabidul min sebab mereka dolim. Yang kedua wabisoddihim sebab mereka menghalangi. B-nya mengandung makna sababiyah. Yang kedua Pi yang mengandung sababiyah. Contohnya di dalam hadis. Dawalat imro'atun annaro pihirrotin. Perempuan masuk neraka pihirrotin sebab membunuh kucing. Pihirrotin sebab kucing. Jadi lamun teu apal ieu pasti kieu ngartianana dawalat asub imratun awewe annaro kana neraka pihirrotin dina ucing. Dina ucing moal karti tapi pihirrotin ku sabab ucing. Non pihirrotin teh pi-nya mengandung sababiyah. Pertama, sok. Lam itu mengandung makna jiadah. Yang kedua, B dan Pi mengandung makna dorpiyah. Yang ketiga, B dan Pi mengandung makna sababiyah. Kesimpulannya ada lam harap jar jaidah, ada harap jar jaidah lam. Contohnya in kuntum liru'yata burun. Yang kedua ada B bimana dorpiyah.
Contohnya wa innakum la tamurruna alaihim musbihina wabil lail. Yang ketiga ada B yang mempunyai sababiyah. Contohnya pabidul mim minal ladihadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Yang keenam fi mempunyai makna dorpiyah. Contohnya dawalat imro'atun annaro pihirrotin. Sok Cang Adam simpulkan semua mulai dari lam lijiada. Nah, untuk kesimpulan dari bait yang barusan, bait yang wazida wa dorfi atas tabim riba wa fi waqad yubayyinani sababa, ini menjelaskan 3 masalah ya. Masalah yang pertama menjelaskan tentang lam, harap jar lam zaidah ya, harap jar lam zaidah. Contohnya ada di dalam Quran surah Yusuf ayat 43 ya. In kuntum lirruya ta'buruna. Nah, ada contohnya itu pada lafaz lirruya ada harap jar lam. Nah, lam di sana lamnya zaidah, tidak memiliki makna dan tidak membutuhkan muta'allah. Kemudian masalah yang kedua yaitu menjelaskan tentang harap jar yang memiliki makna dzarfiyah. Ya, harap jarnya ada 2. Yang pertama harap jar ba dan yang kedua harap jar fi. Nah, gitu ya. Contohnya harap jar ba yang makna dzarfiyah ya. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 137 sampai 138. Ya, wa in kuntum latamurruna Wa innakum latamurruna alaihim musbihina wabil lail. Yang menjadi contoh wabil lail ya, itu maknanya baknya makna dzarfiyah. Kalau diartikan dan pada waktu malam ya itu. Kemudian contoh fi makna dzarfiyah, sebagaimana tadi Pak Yai mencontohkan at-talamidu wa talamidatu fil masjidi ya, santriwan dan santriwati di dalam masjid. Nah, fi-nya makna dzarfiyah ya, fil masjidi di dalam masjid. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang harap jar yang memiliki makna sababiyah ya, sama yaitu ba dan fi ya. Jadi ba dan fi itu maknanya bisa dzarfiyah, bisa sababiyah kalau di dalam bait yang barusan ya. Contoh makna ba sababiyah ya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 160. Fabidul minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum fabisaddihim an sabilillahi katsira. Nah, yang jadi contoh ada 2 ya. Yang pertama fabidul minal ladzina hadu. Yang kedua fabisaddihim. Fabidul minal ladzina hadu. Sebab dolimnya orang-orang Yahudi gitu ya, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, kami haramkan kepada mereka makanan-makanan baik yang telah dihalalkan kepada mereka. Dan wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan karena mereka sebab mereka banyak menghalangi dari jalan Allah gitu ya. Jadi contohnya ada dua fabidul min dan wabisaddihim ya.
Itu ba. Keduanya ba-nya itu memiliki makna sababiyah. Kemudian yang terakhir contoh fi makna sababiyah. Hadis Nabi ya, sabda Nabi, dakhalatim ro'atun naro fi hirratin habasatha fala hiya at'amatha wala hiya tarokatha ta'kulu min khosyasil ardi. Ya. Dakhalatim ro'atun, wanita masuk, dakhalatim ro'atun annaro, seorang wanita masuk neraka, fi hirratin habasatha, karena kucing yang ia kurung, falahiyya athamatha, yang ia tidak memberinya makan, walahiyya tarokatha, dan yang ia tidak meninggalkannya, takulu min khosyasil ardi, untuk mencari makan dari khosyasil ardi, tanaman-tanaman, serangga yang ada di bumi. Ya, dari serangga-serangga yang ada di bumi. Dari makanan serangga yang ada di bumi, khosyasil ardi itu. Dari makanan serangga yang ada di bumi. Nah itu, jadi wanita bisa masuk neraka karena kucing ya, yang ia kurung, tidak memberinya makan dan tidak meninggalkannya untuk berkeliaran di bumi. Tidak dilepaskan untuk makan makanan serangga yang ada di bumi. Tidak dilepaskan untuk Walaya taroktaha, dengan tetakulu minus ardi. Sudah cukup yang. Cukup ya. Mungkin cukupkan kajian malam kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alamin. Dan terima kasih Pak Yai. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhiri dan tutup kajian malam ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astagbiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.